Orang pemimpin, dia harusnya pemimpin yang otentik. Pemimpin yang otentik itu adalah pemimpin sejati. Dia bukan pemimpin yang diciptakan seperti boneka, tapi betul-betul dia seorang pemimpin sejati. Dia mampu menggerakkan, dia mampu memakmurkan, dia mampu mendorong semua komponen yang ada, sehingga seluruh yang dipimpin itu senang padanya. Sehingga dengan demikian pemimpin mencintai umat, umat mencintai pemimpin, begitu juga Umar. Kondisi sekarang ini masih sangat memprihatinkan. Apakah pemimpin kita ini sudah mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati. Belakangan ini kita dihebohkan oleh masalah dugaan terorisme yang dilakukan oleh ulama kita. Antara lain adalah Ustadz Farid Uqbah dan kawan-kawan yang sampai saat ini kita masih belum tahu ada di mana Densus 88 itu menempatkan ustadz-ustadz kita itu. Selain juga ada ulama yang diduga terorisme yang entah di mana mereka itu ditahan dan ditangkap. Sehingga dengan demikian ada stigma bahwa ulama ini adalah teroris. Sehubungan dengan itu perlu diluruskan bahwa dugaan seperti ini harus didukung dengan bukti yang kuat mengenai masalah terorisme itu sendiri. Terorisme itu adalah suatu paham yang diikuti oleh sebagian orang yang berusaha untuk menakut-nakuti, untuk membuat orang itu takut untuk melakukan sesuatu, sehingga mereka itu dianggap tidak menimbulkan kedamaian dan ketenangan di tengah masyarakat. Bahkan dianggap mengganggu negara, bahkan lebih jauh lagi dianggap mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang seharusnya diluruskan. Karena apa? Karena kalau ini tidak diluruskan dan kemudian tidak dilakukan dengan benar, maka sungguh kita sangat prihatin dan bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena ulama itu seharusnya bukan untuk dimusuhi, bukan diduga sebagai teroris, tetapi mereka ini justru menjadi mitra utama, menjadi partner yang penting di dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Umaro tanpa didampingi ulama, maka Umaro tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Ulama ini menjadi pendamping yang justru akan memberikan arah untuk mengelola negara ini dengan baik dan benar. Oleh karena itulah antara ulama dan Umaro harus berkolaborasi di dalam melaksanakan program-program maupun kebijaksanaan dari Umaro. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sahabat, kita berharap agar pengelolaan negara dan bangsa ini betul-betul dilakukan secara profesional. Tapi profesional saja juga tidak cukup. Mengelola negara ini diperlukan profesionalisme sekaligus didukung oleh moral yang benar, sehingga dengan demikian kita memerlukan seorang profesional yang moralis dan moralis yang profesional. Itulah sebabnya maka antara ulama dan Umaro harus berkolaborasi dengan baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Demikian juga dengan umat. Umat ini harus diberdayakan agar berpartisipasi aktif di dalam pembangunan kita. Tanpa umat, maka saya kira negara ini akan sia-sia saja, karena sesungguhnya ulama dan Umaro itu harus bekerja sama, berkolaborasi bagaimana mensejahterakan umat. Dan umat pun ketika umat ini juga tidak dilibatkan, apalagi ditakut-takuti dan diintimidasi, maka jangan berharap banyak bahwa tujuan pembangunan yang telah dirumuskan oleh founding fathers kita yang tertuang di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 itu bisa dicapai. Karena disitulah sesungguhnya visi bangsa besar kita, visi besar bangsa kita sudah dirumuskan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini,
ternyata tujuan atau fungsi bangsa ini jauh dari apa yang diharapkan. Karena apa yang namanya keadilan belum bisa dirasakan. Keteladanan juga tidak bisa ditunjukkan. Apalagi juga dengan perilaku-perilaku yang tidak bisa diberikan atau memberikan contoh kepada umat. Nah, sebab itu kita semua harus kembali kepada visi besar bangsa kita dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dirumuskan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat yang saya hormati, memang di dalam rangka kita berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu bukan sesuatu yang mudah, maka harus dihadapi bersama. Tanpa dihadapi bersama-sama, maka tantangan, hambatan itu tidak mungkin bisa kita selesaikan. Sebab itu, dengan kerjasama mengatasi masalah-masalah yang antara lain. Pertama, yang kita lihat sekarang ini, masalah kejujuran, masalah keikhlasan, masih harus ditinjau kembali apakah semua penyelenggara negara ini sudah secara tulus, ikhlas, jujur di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Kalau belum, mari kita bersama-sama kembali kepada niat kita secara tulus dan ikhlas dan jujur melaksanakannya. Jangan kemudian terlalu banyak bohong, berdusta, karena dusta dan kebohongan tidak akan membawa kebaikan. Oleh sebab itu, kejujuranlah yang akan membawa kebaikan. Seperti orang bijak mengatakan, kejujuran akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita ke tempat yang mulia. Begitu juga sebaliknya. Kebohongan akan melahirkan kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke jurang kesengsaraan. Oleh sebab itu, pertama, ini masalah yang sangat penting dan mendasar bagi semua penyelenggara negara, baik itu sebagai umaro, baik itu sebagai ulama, baik itu sebagai umat. Nah, ini prinsip dasar yang pertama, bagaimana kita bisa sama-sama membangun bangsa ini dengan baik. Yang kedua adalah keteladanan dari pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin, dia harusnya pemimpin yang otentik. Pemimpin yang otentik itu adalah pemimpin sejati. Dia bukan pemimpin yang diciptakan seperti boneka, tapi betul-betul dia seorang pemimpin sejati. Dia mampu menggerakkan, dia mampu memakmurkan, dia mampu mendorong semua komponen yang ada, sehingga seluruh yang dipimpin itu senang padanya. Sehingga dengan demikian pemimpin mencintai umat, umat mencintai pemimpin, begitu juga umar. Kondisi sekarang ini masih sangat memprihatinkan. Apakah pemimpin kita ini sudah mencintai rakyatnya, dan rakyat mencintai pemimpinnya? Begitu juga ulama dengan umaro. Ini sangat memprihatinkan kita. Ini harus dirubah kalau kita ingin memperbaiki negara ini. Kalau tidak ada perubahan, maka jangan harap akan ada perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan tentunya. Yang ketiga, masalah yang harus kita betul-betul sama-sama selesaikan, terutama pihak yang memiliki kekuasaan adalah, seperti tadi saya singgung, adalah masalah keadilan. Penegakan hukum dan keadilan seakan-akan, bukan seakan-akan, sangat jauh dari harapan. Jadi masalah hukum itu ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka yang merasa punya kekuasaan selamat dari jerat hukum, yang tidak punya kekuasaan begitu mudahnya dia terjerembab dalam hukum. Bapak, Ibu, sahabat yang saya hormati, masalah keempat yang kita harus juga sama-sama selalu upayakan agar negara ini bisa dikelola dengan baik adalah adanya kebersamaan, dalam arti bersatu bersama membangun bangsa. Bukan hanya ucapan, bukan hanya sekedar janji, tetapi dalam praktek bahwa kita memang dalam iklim kerjasama, dalam iklim persatuan, tidak ada saling curiga mencurigai, tidak ada saling bohong membohongi, sehingga dengan demikian maka insya Allah bangsa ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu, maka situasi seperti ini akan menimbulkan bahu membahu, tolong menolong, bekerja sama
Sehingga antara satu dengan yang lain adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan belakangan ini isu terorisme yang didugakan kepada para ulama menimbulkan respon yang beragam. Bahkan desakan untuk membubarkan majelis ulama demikian kencangnya belakangan ini. Desakan ini menurut saya irasional, sangat tidak masuk akal. Ini andai saja, ini belum tentu ini, karena harus dengan bukti. Andaikan ada oknum majelis ulama yang mempunyai predikat ulama, andaikan. Artinya belum tentu, karena belum kuat buktinya. Adalah yang diduga teroris memang teroris. Itu tidak berarti bahwa majelis ulama Indonesia sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah rumah, harus dibubarkan atau harus dibakar ibaratnya. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Cobalah bayangkan misalnya di institusi kepolisian atau TNI. Di dalamnya ada oknum-oknum yang berbuat jahat. Lalu dituntut TNI Polri dibubarkan. Tidak masuk akal ini. Sama saja dengan negara ini. Pejabat-pejabat atau rezim penguasa yang berbuat jahat atau baru diduga berbuat jahat. Lalu didesak supaya negara dibubarkan. Pemerintah ini nggak rasional. Tuntutan seperti ini bagi yang mengajukan desakan, coba berpikir ulang, masih waras nggak pemikirannya. Oleh sebab itu saya ngajak, jangan kemudian karena emosi, tidak suka dengan sebuah lembaga, lalu lembaga itu dibubarkan. Berpikirlah secara rasional, berpikirlah secara profesional, berpikirlah secara jujur, berpikir secara objektif, sehingga kita sama-sama menuju ke tujuan yang memang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Nah, ini yang sama-sama harus kita pahami terkait dengan masalah pembubaran Majelis Ulama Indonesia yang belakangan ini banyak disuarakan. Saya pribadi selaku salah satu anggota alumni Perguruan Tinggi Bersatu menghimbau kepada semua pihak, baik itu umaro, baik itu ulama, juga pada umat. Mari kita kembali kepada cita-cita bersama kita, visi besar bangsa kita, yang intinya adalah terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat yang sekarang ini menghadapi atau merasakan adanya ketidakadilan, maka saya mengajak tegakkan keadilan bersama-sama dengan APTB. Dan kalau kemudian melihat kezaliman, lawan kezaliman. Karena kita adalah makhluk Allah yang diberikan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lawan keadilan, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Sekali lagi, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.